sih desa itu apa? Desa adalah wilayah yang penduduknya masih bergantung dengan alam. Nah, biasanya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat desa terdiri dari 3 hal utama yang paling terkait, yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Daerah merupakan lokasi fisik dan geografis desa yang meliputi lokasi, batas wilayah, luas, dan sebagainya. Yang kedua, penduduk, yaitu terdiri dari sekelompok orang yang tinggal di suatu desa yang mencakup persebaran, kepadatan, tingkat kelahiran, kematian, dan yang terakhir, tata kehidupan merupakan aspek sosial dan budaya masyarakat desa, termasuk adat istiadat, norma, pergaulan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri desa. Yang pertama, hubungan yang erat dengan alam. Yang kedua, kepadatan penduduk yang rendah. Yang ketiga, interaksi intensif berdasarkan damai, reguler, dan berbasis. Perkembangan kota terjadi karena pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan aktivitas ekonomi. Kota berkembang menjadi pusat industri, pendidikan, dan pemerintahan sehingga menarik penduduk desa untuk datang. Perkembangan ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan meningkatnya kegiatan ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan kota dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk dan kerusakan lingkungan. Kayaknya Dah. Selanjutnya ada tata ruang desa. Apa sih tata ruang desa itu sebenarnya? Jadi tata ruang desa itu merupakan pengaturan pemanfaatan lahan dan juga ruang yang ada di desa tersebut secara terstruktur dan juga terencana untuk memastikan pembangunan yang efisien, berkelanjutan, dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Tapi dengan memperhatikan potensi lokal dan regulasi yang diwujudkan melalui dokumen rencana tata ruang desa. Tujuannya apa sih dibikin tata ruang desa? Jadi tujuan dibikinnya tata ruang desa ini untuk mengendalikan fungsi lahan dari desa tersebut dan juga untuk meningkatkan perekonomian, menjaga lingkungan, serta memperkuat kemandirian desa tersebut melalui perencanaan kolaboratif antara pemerintah desa dan juga masyarakat. Selanjutnya ada definisi kota. Kota merupakan suatu wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi dan juga ditandai dengan adanya kegiatan sosial, ekonomi, dan juga pusat pemerintahan. Klasifikasi kota. Para ahli geografi mengelompokkan kota berdasarkan ciri-ciri tertentu. Klasifikasi ini penting karena setiap kota punya fungsi, ukuran, dan peran yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, ada kota kecil, yakni jumlah penduduk sedikit dan biasanya fasilitas masih terbatas. Yang kedua adalah kota sedang, penduduknya lebih banyak dan sudah memiliki pusat perdagangan dan pendidikan. Yang ketiga, kota besar. Penduduknya sangat padat, memiliki banyak gedung, industri, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir, metropolitan, kota yang sangat besar dan menjadi pusat ekonomi seperti Jakarta. Yang kedua, klasifikasi kota berdasarkan fungsi. Kota industri, banyak pabrik dan kegiatan produksi. Yang kedua, kota perdagangan, pusat jual beli dan pasar besar. Yang ketiga, kota pendidikan, banyak sekolah dan universitas. Yang keempat, pariwisata. Kota pariwisata, terkenal karena tempat wisatanya. Yang terakhir, kota pelabuhan, berfungsi sebagai pusat keluar masuk barang dan kapal. Dan yang ketiga, klasifikasi kota berdasarkan letak. Yakni kota pesisir, yang berada di dekat laut, kota dataran rendah, berdiri rendah, dan kota dataran tinggi, berdiri pegunungannya dan udaranya sejuk. Dan yang terakhir, klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya, yakni kota tradisional yang masih sederhana dan kota modern desa memiliki berbagai transportasi potensi dan banyak fungsi teknologi yang canggih. penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi desa meliputi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sumber daya manusia yang menjunjung nilai kebersamaan. Desa juga berfungsi sebagai penghasil bahan pangan, penjaga kelestarian lingkungan, dan penopang kehidupan kota. Dengan pengelolaan yang baik, potensi desa dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Bakalan kenalin kalian tentang geografis desa dan kota. Yang pertama ada pola desa atau bentuk pemukiman. Yang pertama ada linear atau memanjang. Memanjang tuh berarti dia mengikuti jalan, sungai, atau garis pantai. Yang kedua ada terpusat atau radial, yang mengelilingi satu titik pusat seperti pasar atau alun-alun. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada tersebar. Contohnya kayak rumah yang berjauhan, biasanya di pegunungan dan relief yang tidak rata. Dan yang kedua ada pemekaran kota. Pemekaran kota kayak bagaimana kota itu tumbuh. Kota berkembang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama
karena penduduknya makin banyak, dan yang kedua karena faktor ekonomi. Ada 3 teori utama tentang hal ini. Yang pertama, konsentris atau kota melebar, membentuk lingkaran yang simetris dari pusat keluar. Dan yang kedua ada sektoral atau perkembangan kota yang mengikuti jalur transportasi, kayak ada kereta, bis, yang lain-lain. Terus ada inti ganda, yaitu kota tumbuh yang tidak hanya dari satu pusat, tapi dia punya kegiatan seperti area industri, kampus, dan bisnis. Udah. Dampak interaksi dapat bersifat positif, yaitu diantara lain dapat memenuhi kebutuhan, mempererat hubungan, serta mendorong kerjasama dan inovasi. Namun tentu ada juga dampak negatifnya, yaitu dapat menimbulkan konflik, ketegangan, kesenjangan, dan menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan dan kecanduan media sosial. Desa dan kota saling berhubungan melalui pergerakan manusia, barang, dan jasa. Hubungan ini disebut interaksi antara desa dan kota. Yang pertama, teori gravitasi. Semakin besar jumlah penduduk dan semakin dekat jarak desa dengan kota, maka interaksi akan semakin kuat. Lalu yang kedua, teori titik henti menjelaskan bahwa desa cenderung berinteraksi dengan kota yang pengaruhnya paling besar dan jaraknya paling dekat. Interaksi desa dan kota juga terjadi karena perbedaan potensi wilayah, seperti desa sebagai penghasil bahan mentah dan kota sebagai pusat pengolahan dan jasa. Interaksi ini membawa dampak positif bagi pembangunan, namun juga menimbulkan tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Tata ruang kota adalah perencanaan strategis untuk mengatur penggunaan ruang kota seperti darat, laut, dan udara menjadi struktur dan pola, guna menciptakan zona teratur, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mencegah masalah seperti banjir dan kemacetan melalui zonasi dan pembangunan terarah. Tujuan tata ruang kota diantara lain yaitu yang pertama untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, untuk mengatur penggunaan lahan agar efisien dan terhindar dari konflik. Yang ketiga, untuk mengintegrasikan pembangunan fisik dan infrastruktur secara terencana. Dan yang terakhir, melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya ada konflik di pedesaan. Konflik di pedesaan dapat ditimbulkan dari beberapa faktor atau beberapa sebab. Yang pertama ada konflik agraria, di mana konflik agraria ini biasanya disebabkan karena adanya masalah tentang sengketa lahan atau sengketa tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Yang kedua ada konflik antar warga di desa, di mana konflik antar warga di desa ini biasanya disebabkan karena adanya perbedaan suku atau adat istiadat dan budaya lainnya. Selanjutnya bisa juga disebabkan karena adanya berita palsu atau hoax yang dimulai dari berita kecil atau permasalahan kecil yang kemudian nanti akan membesar karena pembicaraan dari mulut ke mulut sehingga dapat membesar permasalahannya. Untuk mengatasi konflik tersebut terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui pendekatan formal, di mana pendekatan formal ini biasanya melibatkan proses hukum formal yang diatur dalam undang-undang dan juga proses pengadilan. Yang kedua, melalui pendekatan kearifan lokal, di mana pendekatan kearifan lokal ini biasanya menggunakan pendekatan adat yang melibatkan musyawarah masyarakat dan juga kesepakatan bersama di lingkup wilayah tersebut. Biasanya, pendekatan kearifan lokal juga menetapkan sanksi adat apabila terjadi pelanggaran. Yang ketiga, yang terakhir, melalui mediasi, di mana mediasi ini biasanya menggandeng lembaga atau pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Biasanya, masalah atau konflik yang diusut itu mengenai status kepemilikan sengketa tanah. Yang selanjutnya ada beberapa contoh konflik-konflik yang terjadi di lingkungan. Yang pertama, adanya demonstrasi. Yang kedua, adanya unjuk rasa. Dan yang ketiga, adanya permusyawaratan keluarga untuk dilakukannya pembangunan.
Slum area adalah kawasan pemukiman yang ada di perkotaan dengan kondisi yang tidak layak huni. Biasanya dicirikan oleh bangunan yang tidak teratur, kepadatan penduduk tinggi, serta minimnya fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan juga listrik. Biasanya, slum area ini dihuni oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin yang sulit bersaing secara ekonomi. Selanjutnya, untuk mengatasi slum area tersebut, kita memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi 1. Peningkatan infrastruktur dan juga lingkungan fisik, seperti akses dasar, di mana kita dapat memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan juga pengelolaan limbah yang baik. Yang kedua, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, di mana kita dapat memberikan pelatihan dan juga edukasi tentang kebersihan, pengelolaan lingkungan, serta tata ruang. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan sosial, kita dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di area slum tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pendekatan inovatif dan juga kebijakan, di mana kita dapat membuat suatu kampung hijau atau model perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan di area slum tersebut.